Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai sermon kita pada minggu ini, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 188 ayat yang pertama. Lagunya Jehovah mermakan aku. Jehovah mermakan aku. 1, 2, 3 ya. Jehovah mermakan aku, mak kurang barang kade, karina marai pedau, menjaga pinakana, rembang ibai miluyuni, memakin geluh tendingki, kumarnakan masehna. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap kebaikan, cinta kasih yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami ada sebagaimana ada kami hari ini, semua karena kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, saat kami akan memulai sermon kami, berkuasalah Engkau kiranya di tengah-tengah kami untuk mengurapi setiap kami. Kami boleh belajar bersama-sama di tempat ini untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya juga Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk kami boleh menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sermon kita pada minggu ini dengan evangelium terdapat dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Epistelnya terdapat dalam kitab Yesaya 17 sampai dengan Yesaya yang ke-22. Kita sasaran dan pengharapan terakhir dari kitab PB ialah suatu dunia baru yang diubah dan ditebus, tempat tinggal atau tempat Kristus tinggal dengan umatnya, dan kebenaran berdiam dalam kesempurnaan kekudusan untuk menghapus semua bekas dosa. Maka bumi, bintang-bintang dan galaksi harus dihapuskan. Langit dan bumi akan digoncangkan yang terdapat dalam kitab Hagai 2 ayat yang ke-7, dan akan lenyap seperti asap bintang-bintang akan dihancurkan, dan unsur-unsur dunia akan hangus yang terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. Bumi yang baru akan menjadi tempat tinggal manusia dan Allah yang terdapat dalam Wahyu 21 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-3. Semua orang tebusan akan memiliki tubuh seperti tubuh kebangkitan Kristus, yaitu yang nyata, dapat dilihat dan dapat dijamah, namun tidak dapat rusak atau bersifat abadi, yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Interpretasi dari ayat ini, ayat yang pertama, dalam ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat. Dalam kitab Yesaya 65 ayat yang ke-17, Nabi Yesaya berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan ada lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya juga diceritakan oleh Rasul Yohanes. Yohanes melihat bahwa laut pun tidak akan ada lagi. Penglihatan yang terakhir ini terjadi sesudah penghukuman tahta putih dan juga sesudah kerajaan 1000 tahun. Bumi dan langit yang lama sudah tidak ada lagi. Peralihan ini antara kerajaan 1000 tahun dan kerajaan yang kekal, dengan langit yang baru dan bumi yang baru, juga diceritakan dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-24 yang berbunyi, kemudian tiba sesungguhnya jika bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Dalam penglihatan ini Yerusalem yang baru dinyatakan sebagai pusat dari ciptaan baru. Yohanes melihat bahwa laut pun tidak ada lagi. Para penafsir mengungkapkan beberapa alasan untuk menjelaskan hal ini. Mungkin hal ini karena zaman itu mereka takut terhadap laut, merasa bahwa alasan yang lebih tepat adalah karena dalam firman Allah, laut seringkali mengacu pada orang-orang yang fasik. Seperti dalam kitab Yesaya 57 ayat yang ke-20, semua akan musnah. Semua kerajaan akan dimusnahkan Tuhan pada masa ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah. Jika Yerusalem yang lama disebut kota suci, demikian juga kota yang baru.
Hanya sekarang istilah tersebut benar-benar melukiskan sifat sesungguhnya dari tempat tinggal orang yang ditebus. Kesucian, sifat Allah yang agung merupakan sasaran yang ditetapkan Tuhan bagi Allah sejak awal, bukan hanya berlaku untuk keluarga, untuk sekelompok orang saja. Dan penglihatan ini menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa ilahi yang masih akan datang terrealisasi di dalam kehidupan bersama umat manusia. Di dalam suatu masyarakat yang demikian luas sehingga tidak ada anak Allah yang tidak memperoleh tempat di dalamnya, tetapi juga demikian sempit sehingga paling baik dilukiskan sebagai masyarakat yang tinggal di dalam kota saja, bahwa kota suci turun dari sorga yang merupakan menunjukkan bahwa kota tersebut bukan surga. Di sini terdapat frasa yang seringkali dilewati begitu saja, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, satu-satunya saat ini di mana perempuan berhak untuk mendandan secara meriah. Salah satunya di saat ini dia mempersiapkan diri dengan sangat cermat dan mendandan secemerlang mungkin, semenarik dan secantik mungkin adalah salah satu agar pria itu tertarik kepada dia. Bahkan perempuan muda yang tidak terlalu cantik pun akan dikatakan cantik ketika mereka menghiasi dirinya untuk mempelai laki-laki. Demikian pula Allah akan mendandani dan memperindah kita bagi mereka yang dikasihinya. Kemudian yang selanjutnya adalah Ia akan menjadi Allah mereka. Ayat ini menegaskan hakikat abadi, ialah hidup dalam kesatuan mesra dengan Allah. Inilah yang paling pokok. Kalimat yang diucapkan dari sorga ini mengungkap tujuan dari kitab Wahyu dan tujuan dari sejarah manusia, yaitu pahala yang merindukan setiap orang yang mengasihi Tuhan Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan seruan ini genaplah janji firman Allah kepada barang siapa yang menang. Dalam Imamat 26 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 berkata, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Pada waktu umat Israel berada di padang gurun, kemah Allah di tengah-tengah mereka sebagai pernyataan hadirat Allah. Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 bila mana diterjemahkan secara harafiah berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Yang selanjutnya adalah menghapus segala air mata manusia. Akibat dosa, seperti duka cita, kesakitan, kemurungan, dan kematian yang tertulis dalam kitab Wahyu 17 ayat 16 sampai dengan 17, Kejadian 3 ayat 21 sampai 24 itu hilang untuk selama-lamanya. Karena hal-hal yang jahat dari langit dan bumi yang pertama telah lenyap sama sekali. Orang percaya rupanya tidak akan mengingat apa yang menyebabkan mereka berduka cita, yang tertulis dalam kitab Yesaya 65 ayat yang ke-17. Yesaya 25 ayat yang ke-28 berkata, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dalam pasal 17 ayat yang ke-17 kita membaca bahwa Allah menebus atau menghapus segala air mata dari mata mereka yang mati secara syarit pada masa kesengsaraan. Rupanya peristiwa lain karena ini sering terjadi kerajaan 1000 tahun. Apa yang dikatakan dalam pasal 20 ayat yang ke-14 dikembangkan dalam ayat ini, sehingga segala kesusahan seperti air mata, maut, perkabungan, ratap, tangis, atau duka cita ikut ditiadakan. Yang akan menghapus segala air mata adalah Allah sendiri. Baik, sekian dari evangelium yang saya bawakan pada minggu ini. Apakah teman-teman, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang kurang mengerti seperti itu, boleh kita diskusikan bersama-sama. Jika tidak ada, kita akan kembali. Kita akan membahas selanjutnya mengenai epistel. Epistel kita pada minggu ini yang terdapat dalam kitab Yesaya 65 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Judulnya saya berikan adalah Nubuat-nubuat tentang kebahagiaan. Kalaupun janji ini dianggap sudah digenapi sebagian ketika orang-orang Yahudi setelah kembali dari pembuangan,
menetap dengan damai di negeri mereka sendiri, dan seolah-olah dibawa ke seluruh dunia baru. Janji-janji itu masih akan digenapi secara penuh dalam jemaat Injil, yang semula berjuang pada akhirnya berkemenangan. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Dalam segala anugerah dan penghiburan orang-orang percaya di dalam dan dari Kristus, kita harus menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalam Injil lah yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dengan Injil lah mereka yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kemudian akan ada sukacita yang baru. Semua sahabat atau jemaat yang semua menjadi bagian darinya akan bersorak-sorak dalam ayat yang ke-18. Kamu akan bergirang dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Hal-hal baru yang diciptakan Allah di dalam dan oleh Injilnya adalah dan menjadi hal yang memberikan sukacita abadi kepada semua orang percaya. Hamba-hambaku akan bersukacita yang tertulis dalam ayat ke-13. Pada akhirnya mereka akan bersukacita. Meskipun sekarang mereka berkabung, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian akan ada kehidupan baru. Orang-orang yang tidak percaya tidak akan puas dan bahagia di dalam hidup. Meskipun hidup itu begitu lama, orang berdosa meskipun hidup mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Hidupnya yang begitu lama tidak akan menjadi pertanda baginya bahwa ia beroleh perkenanan dan berkat ilahi. Tidak pula hal itu akan melindunginya dari murka dan kutuk ilahi. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya pasti akan dilaksanakan, dan hidupnya yang lama hanyalah sebuah peneguhan hukum yang lama. Bahkan hidup itu sendiri merupakan kutuk baginya, sebab semakin lama ia hidup, semakin besar murka yang akan menantinya di hari penghakiman, dan semakin banyak dosa yang harus dipertanggungjawabkannya. Jadi tidak begitu penting apakah hidup kita di bumi lama atau sebentar, tetapi apakah kita hidup seperti orang-orang kudus atau seperti orang-orang berdosa. Kemudian yang selanjutnya adalah akan ada kenikmatan baru dari kesenangan hidup. Kalau sebelumnya kenikmatan itu sangat tidak pasti dan berubah-ubah, sebab musuh-musuh mereka menghadirkan rumah-rumah yang mereka bangun dan makanan buah-buahan dari pohon-pohon yang mereka tanam. Sekarang yang terjadi sebaliknya, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga, akan menanami kebun-kebun anggur dan memakannya juga, yang terdapat dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Itu menyiratkan bahwa kerja kebun anggur dan memakan tangan mereka akan diberkati dan membawa hasil. Mereka akan memperoleh apa yang ingin mereka capai, dan apa yang telah mereka peroleh akan dijaga dan diamankan untuk mereka. Mereka akan menikmatinya dengan nyaman dan tidak ada yang membuatnya pahit bagi mereka. Dan akan ada hidup untuk menikmatinya dalam waktu yang lama. Orang-orang asing tidak akan menerobos masuk ke tempat mereka untuk mengusir mereka dan menggantikan mereka ke tempat mereka, seperti yang kadang-kadang mereka lakukan. Orang-orang pilihanku akan memakai atau menikmati dalam jangka waktu yang lama pekerjaan tangan mereka. Pekerjaan itu dapat dengan jujur dan terlihat baik ketika dipakai. Oke, baiklah, sekian dari paparan atau penjelasan dari evangelium kita pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau didiskusikan pada pertemuan kita hari ini, boleh, atau saya persilahkan. Atau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada saya supaya kita sama-sama belajar pada hari ini. Jika tidak ada, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sermon kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan pada sermon kali ini adalah gereja perlu memiliki landasan teologi yang benar dan kuat, karena pada masa ini banyak pengajar palsu dan penyesat yang mengajarkan ajaran di luar Injil Kristus. Demikian halnya dengan akhir zaman, banyak hal yang telah diselewengkan. Yohanes adalah rasul yang menulis tentang akhir zaman, di mana kedatangan Yesus yang kedua kali dijelaskan akan datang sebagai Raja Allah yang hidup, Hakim yang adil. Masalah pengangkatan juga menjadi salah satu tema dalam teologi Yohanes, di mana
pada kedatangan Yesus Kristus, Orang Kudus akan diangkat. Teologi Yohanes juga menjelaskan tentang antikristus yang sudah ada sejak gereja mula-mula yang menentang ajaran Yesus yang benar dan akan terus ada sampai dengan akhir zaman. Ajaran tentang milenium telah menunjukkan berbagai penafsiran dalam kitab Injil Yohanes. Namun demikian kerajaan 1000 tahun ini berbicara tentang kemenangan dan kekuasaan Allah yang mutlak dan kekalahan dari iblis yang dapat dijadikan dasar dan memahami teologis seputar akhir zaman. Baiklah, demikian hasil kesimpulan yang saya berikan. Sebelum kita menutup sermon kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 227 ayat yang pertama. Yesus ngeluh ngotendingku. 1, 2, 3 ya. Yesus ngeluh. Yesus ngeluh ni tendingku. Kongo keperusan ki sobamu mo no diringku bak karina langkah ki. Ayat 2, makin tangkas mo tuduhkan pa aku pengkep mi asaiku kata doken sobamu mi gembar mi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami saat ini. Kami telah selesai melakukan pertemuan sermon kami. Tuhan, inilah kami mau semakin lagi belajar. Biarlah kiranya Roh-Mu yang menambah-nambahkan kepada kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan, ajar-ajari kami dalam pemahaman akan pengenalan firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami bukan sebagai pengajar saja, tetapi sebagai pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian sermon kita pada minggu ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.